dari tim dakwah DKM Kasih. Kurang ngaos di malam nuzulul Quran. Tapi malam nuzulul Quran atau skala di malam 17 kamari. Tapi tidak apa-apa. Kita mengenang, kita mengingat, kita kembali menyegarkan ingatan kita terkait tentang bagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita membutuhkan kunci kehidupan, bahkan kunci kematian sekalipun, maka Al-Quran adalah jawabannya. Al-Quran adalah jawabannya. Nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya ilmu Allah yang disematkan kepada dadanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi nuzulul Quran itu adalah turunnya ilmu Allah karena dada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang memaknai Bapak Ibu sekalian, nuzulul Quran teh sakeblekna Quran dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril datang membawa kitab satu kira diserahkeun ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, takyil Quran. Ada yang memahami seperti itu. Hati-hati, pemahaman tentang nuzulul Quran tidak seperti itu. Coba kita lihat lebih mendalam bagaimana tentang nuzulul Quran itu. Sebelum lebih dalam lagi, kita lihat dulu apa posisi Quran itu. Quran ini adalah sumber pertama dan yang paling utama dalam hukum Islam. Dimana Al-Fakir tadi sampaikan, yang menahkodai kehidupan dan kematian kita adalah Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran, dan yang paling utama adalah Al-Quran, yang mana di dalamnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalamullah yang dipergunakan untuk petunjuk bagi kita sebagai umat manusia, ya, hudalin nas, dan itu adalah rujukan sentral dari seluruh perkara, seluruh permasalahan yang kita hadapi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Quran di hadapan kita semua. Jadi apa yang ingin Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini tentang nuzulul Quran adalah fahami bahwa Quran yang kita pegang ini adalah jauh dari apa yang kita bayangkan tentang hakikat Quran yang sebenarnya. Ilma sanes Qurannya, kitab hadis. Ini mah adalah kitab. Itu adalah kitab. Mushaf teh. Yang dimaksud dengan Quran sebenarnya itu adalah kalamna Allah, perkataan Allah. Jadi jangan sampai salah memaknai Al-Quran teh ieu. Zahirnya Quran tah ieu teh zahirnya. Secara batin kita memaknai Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran adalah tali bagi kita. Tali untuk kita berpegang atas segala sesuatu yang Allah gariskan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dawuh Allah di surat Al-Imran bahwasanya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan tali di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran juga bertindak sebagai cahaya, nur, yang menerangi kegelapan. Bagaimana kita bersikap ketika kita tidak pernah paham apa itu, bagaimana caranya kita bersikap sebagai seorang manusia melalui contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Bahwasanya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran ini adalah sebagai cahaya, penerang, di mana orang poeke tenang. Wih deui kana Al-Quran.
Ini adalah posisi Quran. Al-Quran sendiri memiliki nama-nama seluruh nabi-nabi Quran. Ya, nama utamanya Quran, kitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita juga beriman kepada kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya kitabnya saat bacaan Al-Quran teh, kayak kitab Toret, tuh ya, artinya usia sabaraha. Sami, abdi dia nyebutna Toret. Namanya nyebutna Toret, padahal namanya sebetulnya adalah Taurat sebenarnya. Taurat. Ada lagi kitab apa? Zabur. Ini kitab naon? Injil. Nah, terakhir, penyempurna dari seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala dikemas dalam sebuah kalam Allah anu namina Al-Qur'an. Nama-nama Quran itu banyak ternyata. Anu kahiji nami Quran teh nyaeta Al-Kitab. Buku kitab teh tahid siga kieu. Karena lazimnya buku teh nyaeta ilmu pengetahuan. Quran sendiri isinya adalah ilmu pengetahuan. Dan tidak sedikit para ilmuwan yang hidup pada zaman sekarang di mutaakhirin, di akhir zaman ayeuna, itu semuanya kembali kepada Quran untuk mengamati beberapa hal yang sudah diceritakan dalam Quran. Banyak para pakar biologi, pakar medis kesehatan yang kembali kepada Quran, diburu-buru di Quran teh, geningan narasi Quran teh. Betapa luar biasanya Quran. Nama yang berikutnya tentang Quran itu adalah apa? Al-Huda atau petunjuk. Ada lagi namanya adalah Al-Furqan, yaitu pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Juga Rahmah, Ar-Rahmah. Nama Quran yang berikutnya adalah Ar-Rahmah, yaitu Rahmah. Ada juga namanya adalah An-Nur. Tadi kita belum bahas bahwa Quran itu adalah cahaya. Lalu kemudian berikutnya adalah Ar-Ruh. Quran juga punya nama Ruh. Lalu berikutnya adalah Asy-Syifa. Quran teh obat. Dumawi ke lepat-lepat ketika ada orang yang sakit dibacakan ayat Quran, lalu kemudian orang tersebut sembuh. Bukan karena ayat Qurannya, tapi karena Allah ridho atas bacaan Quran tersebut, lalu kemudian orang tersebut sembuh. Asy-Syifa. Lalu ada juga namanya Al-Haq, yaitu adalah yang benar atau kebenaran. Lalu kemudian Al-Bayan atau penerang. Lalu kemudian ada juga Al-Mau'izah. Ada istilah kita kenal namanya Mau'izah Hasanah, ya, pengajaran tentang kebaikan. Lalu kemudian yang terakhir adalah Al-Hikmah. Jadi nama Quran itu ayat sabaraha berarti ya? Anu nyatet. Ibu-ibu sok rajin biasa nyatet. Apa di tarawih cara Pak Ustaz awas nama da geus atas tarawih. Iya, Ustaz. Nanti boleh disalin ya. Ada 11 nama Quran ya. Kurang lebih. Lalu kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran? Al-Quran ini adalah kedudukannya adalah kitabun nabai wal akhbar, kitab tentang berita dan kabar. Makanya dalam Quran isinya itu tentang berita, tentang kabar bagaimana umat-umat terdahulu, bercerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berbicara tentang bagaimana perjalanannya Nabi Yunus, berbicara tentang bagaimana perjalanan umat-umat terdahulu didongengkan oleh Allah dengan Quran. Lalu kemudian kedudukan berikutnya adalah kitabul hukmi wa syariah, kitab tentang hukum sareng syariat. Quran itu seperti itu kedudukannya. Selanjutnya kedudukannya adalah kitabul jihad, kitab tentang jihad. Selanjutnya apalagi? Kitabut tarbiyah, yaitu kitab tentang pendidikan, kitab tentang tarbiyah. Ya. Lalu kemudian Minhajul Hayah, pedoman hidup. Nah, seluruh kesulitan aturan hidup,
kemudahan hidup, semua dipandu dalam Al-Quran. Yang terakhir kedudukan Quran itu adalah apa? Kitabul ilmi. Karena dia adalah pedoman hidup, maka dia harus memuat tentang ilmu-ilmu, baik ilmu hidup maupun ilmu mati. Ilmu hidup artinya kita dihidupkan pada saat ini, dan ilmu mati kita nanti dimatikan, lalu kemudian nanti kita dihidupkan. Bagaimana kita hidup pada saat ini dan hidup di masa yang akan datang di alam kelahiran, yaitu alam akhiratnya. Ayat saya di Al-Quran. Ini kedudukan Al-Quran. Sebelum kita berlanjut ke bagaimana tentang peristiwa nuzul Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adawu taraktu fikum amrayn malan tadillu ba'dahu in ta'samtu bihi kataballahi wa sunnatu rasulih. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayn, dikantungkeun ku kaula teh dua perkara, kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat ketika kalian berpegang kepada keduanya. Yang pertama apa? Quran. Anu kedua naon? Hadis atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini petunjuk dari Kanjeng Nabi bahwa bagaimana kedudukan Quran, ya, berada di atas bagaimana sunnahnya Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah ini menjelaskan bagaimana isi Quran. Demikian itulah. Kita lanjutkan tentang nuzulul Quran. Iraha sih nuzulul Quran teh. Kaping sabaraha Bu nuzulul Quran teh? 17 Ramadan. Ya, masyhur kita mengenal di 17 Ramadan teh nyaeta malam nuzulul Quran. Tapi dalam Quran sendiri kita diberikan petunjuk, diberikan clue, diberikan informasi bahwasanya Quran itu adalah kapan turunnya? Di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saur Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda apa antara yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau ditanya kapan Al-Quran itu diturunkan, jawabannya adalah di bulan Ramadan. Tos ini beresnya Ramadan cenah Al-Quran jadi diluncurkan. Tadi disampaikan kaping sabaraha? 17. Di ayat lain Allah sampaikan lagi kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dawuh Allah di surah Al-Qadr, saurna sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an teh dina mengian naon? Mengian Qadar. Dina Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, tok malam Lailatul Qadar. Kalau mau malam Qadar boleh, kalau mau Lailatul Qadar boleh. Kalau malam Lailatul Qadar hapur. Ya tos malam, ya tos lail. Jadi Allah kapan menurunkan Quran teh? Di bulan Ramadan. Hiji tah. Anu kaduana ternyata Al-Quran teh ku Allah dilungsurkan teh di iraha? Dina malam Qadar atau dina Lailatul Qadar. Cikan ilahi. Hari Lailatul Qadar teh saur Kanjeng Nabi dina hadis-hadis anu masyhur iraha teh. Dipilarin teh dina iraha teh. Al-Fakir tadi nggak bahas dan Jumat di 10 malam terakhir. Kumaha wae eta teh, Pak?
Ramadan. Tapi geningan aya dina Lailatul Qadar. Kumaha ieu teh? Sementara Lailatul Qadar itu kata Rasulullah, cik sok lamun hayang milarian Lailatul Qadar, heup pilarianku aranjeun dina 10 dinten anu terakhir. Berarti lamun 10 malam terakhir teh atunya lilikuran teh anya. Malam 21, 22, 23, 24, 25 sampai dengan malam yang paling akhir di bulan Ramadan. Itu nyambung ya. Ya mulai itu nyambung ya kumaha ieu. Mongko 17 Ramadan sudah tapi Lailatul Qadar. Coba kita bedah lagi. Ternyata Quran teh lungsur teh melalui dua proses, melalui dua fase. Di mana ada Quran yang turun di proses pertama, yaitu lungsurna Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan dina Lauhul Mahfuz, dilungsurkeun ku Allah ka sama'id dunya, aya satu tempat di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Nah, ieu proses kahiji teh ku Allah dilungsurkeun Quran teh sakaligus, belum sageumleuna sakumaha Quran anu ayeuna ku urang diaos. Bagaimana Quran yang kita baca sekarang mulai dari Al-Fatihah sampai dengan Anas ku Allah dilungsurkeun di mana? Di Lauhul Mahfuz ka sama'id dunya, di langit dunia, di satu tempat yang mulia namanya Baitul Izzah. Proses pertama dari nuzulul Quran. Inilah yang menjadi nyambung dengan dalil yang tadi, di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana Quran teh dilungsurkeun dina sasi Ramadan. Lalu kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar, dilungsurkeun ku Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang pertama. Belum sampai ceritanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai ke langit dunia, lalu kemudian masuk pada tahapan yang kedua, di mana dilungsurkeun, diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke permukaan bumi, disematkan di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Taala melalui perantara siapa? Malaikat Jibril alaihi wassalam. Ini adalah proses yang kedua. Yang mana di proses yang kedua ini, ya, ini memakan waktu. Tidak hanya satu malam selesai, membutuhkan waktu yang lama. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan, unzila Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadr, thumma unzila ba'da dzalik fi 20 sanah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Al-Qur'an teh cenah dilungsurkeun teh sakaligus ka langit dunia, jumlatan wahidah. Sakaligus sudah dilungsurkeun ku Allah Taala. Ka mana? Ka sama'id dunya, ke langit dunia. Ka Baitul Izzah ya. Lalu kemudian dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi secara bertahap, berangsur-angsur diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sepanjang berapa tahun? 20 tahunan. 20 tahunan. Karena ada lebihnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ditanyakan kapan itu nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu adalah di bulan Ramadan dan di malam Qadar. Apakah ada tanggalnya? Masya Allah, tabarakallah, para ulama kita telah memberikan panduan kepada kita. Ternyata ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya naskah-naskah Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu kemudian Taurat
diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil dilungsurkeun dina 13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran dilungsurkeun ku Allah, diturunkan oleh Allah pada tanggal 24 bulan Ramadan. Maka incak kana hadis itu nyambung dengan apa yang Allah wahyukan, yaitu pertama Quran itu lungsurna di bulan Ramadan, lalu kemudian Quran itu diturunkannya pada malam Qadar. Ustaz, kenapa 24 Ramadan? Allah mau menang ngalungsurkeun Lailatul Qadar di malam genep. Mau diganjil bisa kata Allah. Kuasa Allah. Makanya Al-Fakir selalu berpesan kepada kita semuanya, mobil khusus untuk Al-Fakir dan umumnya untuk Bapak Ibu sekalian, pamitos 10 dinten terakhir jangan dipilih-pilih. Kita tidak pernah tahu Lailatul Qadar akan ada di malam yang keberapa. Hanya saja para ahli kasyaf, para ulama itu senantiasa mendapati malam Qadar itu katanya di malam-malam ganjil. Tapi bagi kita mah, kita mah fakir pahala, tos melah urang mah pilarian nu gaul. Betul tidak? Kita cari tiap malam sekuat tenaga kita. Ya, bagaimana kita mencari malam itu? Dan ternyata berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, katanya suhuf Ibrahim tadi diturunkannya di awal Ramadan, Taurat yang diturunkan di tanggal 6 Ramadan, Injil di tanggal 13 Ramadan, dan Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Di tanggal 24 Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan informasi ini. Jadi kalau seandainya sekarang kita mau memperingati nuzulul Quran, akan lebih indah ketika kita memperingatinya itu adalah pada tanggal 24 bulan Ramadan. Ini lebih indah kita. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha atuh urang ayeuna? Tekan itu. Di 17 atuh, di 24 ingsan urang ya. Tidak masalah. Yang penting adalah semangat kita memaknai Quran turun kepada kita adalah sebagai bagian dari disematkannya ilmu kepada dadanya Rasulullah SAW untuk disematkan kepada kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Ini adalah peristiwa yang pertama. Lalu bagaimana dengan peristiwa yang kedua? Nah, dina peristiwa anu kedua, Allah Ta'ala ngalungsurkeun Al-Quran secara berangsur, secara bertahap. Turun dari samai dunia, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 23 tahun. Dibagi 2 periode, di Mekah sareng di Madinah. Makanya ada surat yang namanya surat Makkiyah. Oke, ada surat yang namanya surat Madaniyah. Makkiyah lungsurna di Mekah, Madaniyah lungsurna di Madinah.